Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi ma'had kita. Kita masuk di materi fikih ya. Bab pertama, aqsamul miyah, pembagian air atau macam-macam air. Ta'riful miyah, definisi air. Al-miyahu, adapun air itu, jam'u ma'in adalah bentuk jamak, bentuk plural ya, dari ma'un, air ya. Kalau al-miyah itu beberapa air, atau air-air ya, tapi kalau al-ma'u itu air. Wahiyah, adapun air itu ada 7 ya, ada 7 air itu di dalam Islam yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit atau air hujan ya, ma'ul mator. Wa ma'ul bahri, air milh. Yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri, air halwi. Yang ketiga adalah air sungai ya. Kemudian wa ma'ul bi'rih, yang keempat air sumur, wa ma'ul ainih, yang kelima air sumber, wa ma'ul thalji, air es, yang keenam, wa ma'ul bardi, dan yang ketujuh, yang terakhir air embun ya. Jadi 7 macam ini air yang boleh dipakai untuk bersuci. Wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsamin. Nah, air yang 7 ini, air yang suci 7 ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Ada 4 kategori air. Yang pertama, tohirun mutohirin. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi pembagian yang 4 ini adalah pembagian air berdasarkan hukum atau status bersucinya. Yang pertama adalah tohirin mutohirin, ada air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, watohirin mutohirin makruhin. Yang kedua, air yang suci tetapi makruh dipakai ya, makruh dipakai bersuci. Yang ketiga, watohirin wairi mutohirin. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi dia hanya bisa dikonsumsi saja tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu dan lain-lain. Wa mutanajjisin, dan yang keempat adalah air yang mutanajjis, air yang kena najis. Kita bahas dari yang pertama, atau hirul mutohir, air yang suci dan mensucikan. Nah, apa air yang bisa dipakai, apa air yang statusnya suci dan juga bisa dipakai mensucikan? Yang pertama adalah air al-ma'ul mutlak, adalah air yang mutlak, air yang bebas nama, tanpa ada tambahan nama. Jadi air, pokoknya air saja gitu ya. Al-baqi ala wasfi hilqatihi, yaitu air yang masih status keairannya masih murni ya. Jadi sesuai dengan awal mula penciptaan dia, air, belum ada percampuran dengan yang lain-lain. Allati khalaqallahu ta'ala 'alaiha, yaitu air yang murni, yang masih original sebagaimana dia diciptakan pertama kali oleh Allah. Wala yahrujuhu an kaunihi ma'an mutlakon, dan dia masih belum bergeser ya dari kemutlakan airnya, dia belum berubah nama, jadi namanya masih air ya, belum berubah nama ke yang lain-lain. Tawayyarahu bituli mukthin, yang bisa jadi karena air itu karena lama diam angkau ni mutlakon tawayyuruhu bituli mukthin, meskipun dia berubah ya karena terlalu lama, misalkan dia diam di air, misalkan ada di satu wadah dia cukup lama sehingga dia berubah. Atau bisa babi turobin, atau karena sebab tanah lumpur, atau tohlabinnya. Atau tawayyuruhu bisa babi makorrihi atau mamarihi, atau air itu berubah tapi karena tempatnya atau karena jalurnya, alirannya. Kawujudihi fi ardi kibritiyatin, seperti air yang ada di belerang ya, air belerang. Dia itu kan aromanya berbeda dan warnanya berbeda. Kenapa? Karena tempatnya. Au mururihi 'alaiha, atau melalui jalur air itu mengalir di jalur yang ada belerangnya. Wa dzalika li ta'adzuri saunil ma'an dzalik, maka ini tidak apa-apa ya. Jadi air mutlak itu adalah air yang masih original, airnya itu masih original, belum ada percampuran dengan benda yang lain, kecuali kalau bercampurnya itu karena secara natural ya, secara alami, seperti karena terlalu lama tidak dipakai air sehingga berubah, atau karena bercampur dengan lumpur,
dan tanah sehingga berubah coklat misalkan, itu tidak apa-apa. Atau karena berubahnya karena tempatnya seperti air belerang, itu tidak apa-apa. Jadi itu masih namanya air masih. Kemudian jadi ini yang pertama, itu boleh dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Nah, kemudian air yang kedua adalah at-thahir al-mutahhir al-makruh. Yang kedua adalah air yang suci tetapi makruh dipakai untuk bersuci. Apa itu? Wahwal ma'ul musammas alladhi sakhanathu syamsu, yaitu air yang dipanaskan pada matahari. Jadi air yang dipanaskan pada matahari itu dia suci tetapi makruh dipakai untuk bersuci. Wa yustaratu likarohiyatihi thalathatu syurutin, dan syarat kemakruhannya, jadi air yang kepanasan itu, air yang kena panas matahari itu hukumnya makruh dipakai dengan 3 syarat ya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka status air itu makruh dipakai. Yang pertama, ayyakunah bibiladin harotin. Ada negaranya itu adalah negara yang sangat panas ya. Jadi misalkan kalau negaranya tidak panas, maka meskipun air itu kepanasan, kena sinar matahari, tidak masalah, tidak makruh maksudnya. Yang kedua, ayyakuna mawdu'an biawani muntabi'atin ghairadz dzahab wal fiddah. Yang kedua, air itu diletakkan di tempat yang di tempat yang bukan dicetak dari emas dan perak. Kal hadid wan nuhas. Tempatnya seperti tempat wadahnya itu dari besi atau dari tembaga. Jadi tempat yang begini-begini nanti tidak boleh. Jadi kalau air itu diletakkan di wadah yang itu wadahnya adalah dari besi, dari tembaga, maka itu tidak boleh atau makruh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, ayyakuna isti'maluhu fil badan li adamin walau maitan. Dipakai untuk manusia. Itu makruh ya, dipakai untuk manusia di kulit manusia meskipun mati ya, meskipun jenazah ya. Hayawanin yalhiquhul baros kal khail, atau hewan yang bisa kena penyakit baros atau kusta ya, seperti kuda. Jadi air yang dipanaskan lewat matahari itu hukumnya makruh dipakai bersuci dengan 3 syarat. 1, airnya itu dipanaskan di tempat atau negara yang sangat panas. Yang kedua, diletakkan di tempat yang besi atau tembaga selain emas dan perak ya, karena nanti dikhawatirkan air yang dipanaskan di matahari dengan wadah besi dan tembaga itu dikhawatirkan nanti membuat penyakit kulit akhirnya. Kemudian yang ketiga, dipakai di badan ya, bukan di yang lain. Baik, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah at-thahir wairul mutahhir. Yang ketiga ini adalah, yang ketiga tadi itu, mohon maaf, itu alasannya makruh dipakai karena semata-mata demi kesehatan ya. Kenapa? Karena air yang kena sinar matahari, yang air itu ada di wadah dari besi atau tembaga, itu bisa menimbulkan penyakit kulit gitu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah jenis air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi dia bisa diminum tetapi tidak bisa dipakai untuk wudu, untuk hadas besar dan lain-lain. Wahwa kismani. Nah, air yang suci dan tidak mensucikan ini ada 2 macam. Al-awwalu, yang pertama adalah al-ma'ul qalil al-musta'mal fi fardit thaharah kal ghusli wal wudu. Yang kedua adalah yang pertama adalah air yang sedikit yang tidak sampai 2 kula dan habis dipakai untuk bertoharoh, dipakai untuk wudu, untuk junub misalkan ada air di dalam 1 ember, kemudian kita berwudu di situ, itu nggak sampai 2 kula, maka sisa air itu menjadi mustakmal, menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang kedua, al-ma'ul mutlaq alladhi khalatahu syai'un minat tahirat allati yustawna anha allati yastawni anha al-ma'u adatan. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air yang mutlak. Air mutlak kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi air yang bercampur dengan barang yang suci, yang air itu tidak butuh dengan itu. Dengan percampuran itu tidak butuh. Kalau air dengan lumut itu kan tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau air dengan gula misalkan, itu kan masih bisa dipisah. Tidak butuh maksudnya. Nah, jadi
Yang kedua ini, air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci meskipun dia suci adalah air yang sudah bercampur dengan barang yang lain. Yang barang itu suci, wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal muhalatoh. Yang kalau sudah kadung bercampur, itu tidak bisa dipisah. Misalkan air campur gula, air campur susu misalkan. Itu sudah tidak bisa dipakai bersuci meskipun dia suci. Kenapa? Karena ketika dia bercampur tidak bisa dipisah. Tapi kalau misalkan air bercampur dengan apel misalnya, apelnya kan masih bisa diambil, maka air ini masih bisa dipakai bersuci. Fatawayyaro bihaitsu lam yu'addu yutlaku alaihi ismul ma'ul mutlak. Jadi syaratnya nanti airnya berubah. Air yang tidak bisa dipakai bersuci itu ketika air bercampur dengan barang suci yang lain, itu nanti ada perubahan besar di air itu, seperti kasyayi, seperti air teh. Nah, itu kan sudah tidak namanya air lagi, tapi teh namanya, minuman teh lagi. Itu kan ada percampuran antara air, kemudian teh dan gula. Maka teh itu tidak bisa dipakai untuk wudhu, meskipun dia suci. Dibuat minum bisa, tapi kalau dibuat wudhu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah bukan namanya air, tapi namanya teh, minuman teh ya. Amma idza kana al-mukhallid at-tahir muwafiqan lil ma'i fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin kama il-ward alladhi faqada sifatuhu fa innahu yu'madu inda dhalika ila taqdir bil mukhallid al-wasf. Kalau air bercampur dengan teh misalkan, air bercampur dengan air mawar misalkan akan ada keserupaan, maka dilihat ukurannya. Kalau percampurannya lebih banyak airnya, insya Allah masih bisa dipakai. Tapi kalau lebih banyak air mawarnya misalkan, itu tidak bisa dipakai. Kemudian kita lewati aja. Jadi begitu ya. Jadi misalkan lagi minuman-minuman misalkan yang sudah tidak disebut air lagi. Kalau air mineral boleh kalau air mineral dipakai untuk berwudu masih boleh. Kenapa? Karena namanya masih air. Tapi kalau misalkan mizon misalkan dan lain-lain, karena itu sudah bukan namanya air, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang keempat adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang najis ya, air yang terkena najis. Wa huwal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasatun, adalah air yang mutanajjis adalah air yang terkena najisnya. Wa huwa qismani, dan ini ada dua macam. Al awwal yang pertama qalilun, air yang sedikit. Jadi air yang sedikit yang wa huwa ma kana dunal kullataini. Air yang sedikit itu adalah air yang tidak sampai 2 kulah. Jadi air 1 ember kecil misalkan ya. Itu kalau kena najis, kejatuhan najis misalkan kotorannya cicak. Itu namanya air mutanajjis. Wa hadzal ma'u yanjuzu bimujarradi wuqu'in najasah. Air yang begini, air yang sedikit ini yang tidak sampai 2 kulah, itu otomatis langsung najis ketika terkena najis. Walau kanat qalilatan, meskipun najisnya sedikit. Kotorannya kucing kecil misalnya, kotorannya cicak kecil misalnya. Airnya 1 ember misalkan, itu tetap najis. Walam yatawayyaru fihi syai'un min awsafihi kal-launi war-rihi wat-ta'm. Dan meskipun airnya tidak berubah, rasanya, warnanya, aromanya tidak berubah, tetapi karena airnya sedikit, tidak sampai 2 kulah, kalau kena najis maka otomatis airnya menjadi mutanajjis, tidak bisa dipakai. Misalkan air 1 ember, biasanya kalau di masjid-masjid yang modern itu kamar mandinya kadang ember kecil ya. Nah itu kalau misalkan orang yang kencing di situ berdiri misalkan, dan percikannya meskipun sedikit masuk ke ember itu, maka air itu otomatis jadi najis. Meskipun kencingnya sedikit yang masuk. Meskipun tidak ada perubahan di air. Kenapa? Karena hukumnya adalah air yang sedikit. Kaidahnya adalah air yang sedikit yang tidak sampai 2 kulah, kalau kena najis maka otomatis jadi najis. Wal kullatani, adapun 2 kulah itu khamsumi'ati ritlin baghdadiyin. 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdadi. Ritel Baghdadi itu ukuran zaman dulu ya. Kalau sekarang gimana? Wa tusawi mi'atan wathnaini wa tis'ina kilogram. Jadi 500 ritel Baghdad itu setara dengan 192.857 gram ya.
sama dengan kilogram ya, sama dengan 192 atau kalau dibulatkan 193 kilogram. Wa yusawi bil mak'ab dzira'an wa rub'an tulan wa aradon wa amkon. Nah, kalau kamar mandi diukur dengan persegi 4 kubus misalkan ya, maka ukurannya adalah satu hasta seperempat ya. Memanjang sama ya, jadi lebarnya satu hasta seperempat, tingginya satu hasta seperempat, kemudian dalamnya persegi 4 bentuknya. Nah, ini keterangannya satu hasta itu begini. Ada yang bilang 61 atau 62 cm ya. Satu hasta itu ada yang bilang 62 cm ya. Jadi bisa diukur nanti. Ada yang terakhir itu 77. Jadi lebarnya 77 cm, kemudian luasnya 77 cm, kemudian tingginya 77 cm, itu setara dengan sudah 2 kulah insyaallah. Kemudian ini hadisnya ya, rawal khamsah, meriwayatkan imam yang 5 an Abdullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu anil ma yakunu bil falah. Abdullah bin Umar ini pernah tanya ke Rasulullah tentang status air yang ada di tanah yang lapang ya. Ada air, misalkan ada air di tanah yang lapang, di lahan yang luas. Kemudian air itu biasa jadi lalu lalangnya as-siba wa dawab, hewan-hewan buas dan hewan-hewan ternak ya. Nah, jadi orang ini nanya, gimana ya Rasulullah status air yang air itu ada di jalan-jalan yang banyak hewan-hewan lewat di situ? Maka Rasulullah bersabda, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak bisa jadi najis maksudnya. Wa fi lafdin Abu Dawud, dan di dalam lafaz Abu Dawud, fa innahu la yanjus, maka dia tidak najis. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kulah meskipun kena najis, dia tidak najis selama tidak berubah warnanya, rasanya, dan aromanya. Nah, wathani, yang kedua yang dimaksud dengan al-ma'ul mutanajis, kalau yang pertama tadi air yang najis itu adalah air yang sedikit kemudian kejatuhan najis, meskipun tidak berubah, meskipun sedikit najisnya, maka otomatis airnya jadi mutanajis. Yang kedua jenisnya adalah kathirun, air yang banyak, air yang dijedi kamar mandi misalkan. Wa makana kullataini akthar, air yang melebihi 2 kulah. Wa hadzal ma' la yanjusu bi mujarradi wuqu'in najasah fiha. Air yang banyak begini tidak otomatis jadi najis hanya dengan kejatuhan najis. Wa innama yanjuzu idza ghayyarat an-najasatu ahada awsafi ats-tsalatsa al-laun awit ta'am awir rih. Air yang banyak kalau kejatuhan najis itu tidak otomatis jadi najis. Dia bisa najis kalau salah satu 3 unsurnya berubah. Apa saja? Warna, rasa, aroma. Jadi kalau warnanya misalkan air 1 jeding besar 2 kulah, kejatuhan kotoran kucing banyak misalkan sampai berubah warna kuning, atau berubah aromanya jadi bau, maka meskipun airnya banyak maka menjadi najis. Kenapa? Karena salah satu sifat unsur yang 3 dia berubah, rasa, aroma, dan warna. Wallahu a'lam bishawab.